Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, ada dua pengumuman penting nih dari BKN Bapak Ibu untuk diketahui oleh rekan-rekan guru. Informasi ini valid. Yang pertama disampaikan oleh Kepala BKN bersama dengan Menteri Pendidikan. Yang kedua kita bahas terkait berita yang beredar, kemudian kita cek regulasinya. Disimak Bapak Ibu, kami akan sampaikan dua informasi penting dari Kepala BKN untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rombongan dari BKN lengkap mengunjungi dan meminta banyak saran dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pengembangan kualitas para ASN, terutama guru dan tenaga kependidikan. Semangatnya adalah bagaimana pemerintah dari BKN dan dari Pak Menteri untuk memberikan kemudahan peningkatan karir, ya, mulai dari kemudahan untuk menyelesaikan S1, S2, S3, kemudahan izin belajar, pencantuman gelar, sampai dengan penyelesaian berbagai masalah. Dan saya berterima kasih Bapak Menteri bersama seluruh jajaran merespon sangat positif. Dan ini alhamdulillah akan memudahkan kerja-kerja kami di Badan Kepegawaian Negara. Sempat berbicara dengan Pak Prof. Yudan, Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait dengan persoalan-persoalan kepegawaian yang dialami oleh para guru. Intinya kami bersepakat untuk urusan administrasi kita permudah. Jadi paradigma lama kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, ini kami akan hilangkan itu dengan semangat bersama bahwa birokrasi ini harus melayani, birokrasi harus memudahkan, terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang selama ini mungkin merasakan terlalu banyak beban administrasi dan kendala-kendala yang berkaitan dengan misalnya kenaikan pangkat dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada kebijakan-kebijakan baru, karena kami sudah bersepakat nanti akan ada follow up yang sudah kami bicarakan sampai kepada persoalan teknis untuk memudahkan Bapak dan Ibu guru dapat naik pangkat, bisa berkesempatan melanjutkan studi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kepegawaian termasuk menyangkut mutasi dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal untuk kita semua berkomitmen memberikan layanan yang terbaik bagi para guru di Indonesia. Amin. Baik untuk para guru, para dosen, para ASN. Kabar baiknya adalah akan kita berikan pintu yang lebar untuk melaksanakan izin belajar, tugas belajar, pencantuman gelar bagi para ASN, terutama juga guru dan dosen. Termasuk kita akan melakukan pemutihan. Kalau saat belajar, saat menempuh S1, S2, S3, tidak punya izin belajar, tidak punya tugas belajar, dan sudah selesai sekolahnya, maka gelarnya silakan untuk dicantumkan, tinggal diurus prosedurnya, dilakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi tidak perlu harus mencantumkan nomor surat tugas belajar, nomor izin belajarnya, apalagi yang biaya pribadi. Jadi Bapak Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, Bapak Menteri Dikdasmen, saya sebagai Kepala BKN sudah menyepakati bahwa dilakukan pemutihan. Yang sudah lulus silahkan diurus, dan yang sudah melaksanakan izin belajar atau tugas belajar terlampaui waktunya dan tidak ada perpanjangan, tetap kita akui, termasuk dari kampus-kampus yang akreditasinya C. Termasuk yang sekolah dulu dibatasi dengan jarak. Ini sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk kita semua, ya, menempuh pendidikan lebih tinggi dan dicantumkan gelarnya untuk pengembangan profesi ASN. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu ya, di media sosial kemudian di media nasional itu ramai peringatan dari Kepala BKN yang baru-baru dilantik, Prof. Sudan ya. Prof. Sudan mengingatkan bahwa ini salah satunya dari contoh ya, CNN Indonesia, media nasional. Ya, ASN minta pindah sebelum 10 tahun akan
dinyatakan mengundurkan diri Bapak Ibu ya. Resmi, kemudian dari Kompas juga ada, dari Tempo juga ada. Kita baca salah satunya dari Kompas ya Bapak Ibu. Di sini BKN ya menegaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN dilarang pindah instansi sebelum 10 tahun sejak pengangkatan. Namun, bagi ASN yang bersikeras mengajukan mutasi sebelum 10 tahun, konsekuensinya akan dianggap mengundurkan diri. Kata Kepala BKN Prof. Sudan Fahrullah seperti ini, jika ASN tetap mengajukan pindah tanpa memenuhi syarat perjanjian, dianggap mengundurkan diri. Ya, itu adalah peringatan dari Kepala BKN yang disampaikan secara verbal ya, oleh Kepala BKN Prof. Sudan. Dan memang betul apa yang disampaikan Prof. Sudan itu tertuang dalam regulasi terbaru juga, dan regulasi sebelum-sebelumnya itu sudah ada juga nih. Yang mutakhir yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 Bapak Ibu. Ini tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, dalam salah satu pasalnya kita lihat ya. Iya, tepatnya di pasal 59 Bapak Ibu. Ini kita baca ya. Ayat 1. Oke, maaf, ini scrolling. Iya, ini kita baca Bapak Ibu pasal 59 ayat 1. Calon PNS atau P3K yang telah mendapatkan nomor induk atau NIP ya, sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 58, menjalankan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Ayat 2, pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi, paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi, memang ini secara regulasi itu tertuang jelas dalam pasal 59 ayat 2 bahwa ketika guru diangkat menjadi PNS, bahkan juga bukan hanya guru, sekali lagi, di dinas kesehatan dalam hal ini fungsional kesehatan ya, kemudian struktural di kantor-kantor pemerintahan yang statusnya PNS itu tidak bisa mengajukan mutasi sebelum 10 tahun. Karena regulasi ini sudah mengatur dan itu sudah ada regulasinya yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu.